Ya, pemirsa sekalian, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Refli Harun dalam acara bincang-bincang kita realitas politik ya. Setelah 2 minggu yang lalu kita berjumpa di sini, minggu yang lalu saya tidak ada. Nah, sekarang saya hadir bersama rekan-rekan saya, bapak-bapak yang sebenarnya biasanya sama-sama jadi narasumber begitu ya. Nah, sekarang pembagian tugas ya. Pertama adalah dengan rekan saya, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkianza. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Mas Ferry ya, tambah sibuk ya. Untung pilkada langsung, kalau pilkada tidak langsung seperti maunya PKS kan tidak ada kerjaan. Yang kedua adalah Mas Agus Purnomo. Beliau ini adalah mantan anggota DPR, anggota Komisi 2 ya, salah satu unsur pimpinan pada waktu itu, dan sangat banyak jasanya dalam membangun pemilu di Indonesia, terutama pembentukan undang-undang yang terkait dengan pemilu. Sayang beliau belum terpilih kembali, tapi mungkin next time ya, 2019 ya Mas ya. Jadi I shall return kan, seperti itu ya. Ya, yang ketiga adalah the last but not least adalah Profesor Dr. Indria Samego, MA. Beliau adalah profesor dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. LIPI itu bukan LSM tuh Prof ya. Soalnya kadang-kadang orang bicara pikirnya LSM, bukan ya. Masih governance institutions ya. Banyak yang ya, pemirsa sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita ikuti dulu prolog berikut ini. Keabsahan data pemilih masih dipertanyakan. Padahal puncak perhelatan Pilkada serentak 2015 sudah di depan mata. Contoh Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang masih menemukan banyaknya pemilih fiktif dan pemilih ganda di sejumlah kawasan. Karena masih terdaftarnya pemilih sementara yang telah meninggal. Sementara KPU terus bergiat melakukan perbaikan DPS melalui Panitia Pemungutan Suara atau PPS yang ada di desa, kelurahan, dan kecamatan, yang prosesnya dimulai pada 20 hingga 30 September 2015 dengan proses rekapitulasi DPS hasil perbaikan untuk kemudian ditetapkan sebagai DPT pada awal Oktober 2015. Data dari website KPU tentang rekapitulasi data pemilih sementara Pilkada 2015 menunjukkan dari 32 provinsi total jumlah pemilih 98 juta jiwa lebih, yang mana sekitar 1,8 juta jiwa merupakan pemilih pemula. Mampukah daftar pemilih terdata dengan benar? Ya, pemirsa sekalian, sebelum kita mulai percakapan kita dengan 3 narasumber yang luar biasa ini, rupanya kita sudah tersambung terlebih dulu dengan Jawa Tengah, dengan Bapak Aban Misbah, Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah. Pak Aban? Pak Misbah atau Pak Aban ini, Pak? Ya, Mas Aban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selamat malam. Ya. Mungkin bisa diupdate kepada kita semua dan pemirsa sekalian perkembangan daftar pemilih sementara di Jawa Tengah, pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Pak Aban, silakan. Ya, bahwa sampai kemarin DPS di Jawa Tengah, pemilihan Bupati Wali Kota ini ada 21 kabupaten kota. Dari 21 kabupaten kota ini kurang lebih jumlah DPS 15.541 sekian. Dari hasil pengawasan kita memang masih ditemukan di beberapa kabupaten kota, misalnya ada pemilih yang fiktif misalnya. Jadi pemilih fiktif ini artinya gini, ada nama, ada alamat, tetapi ketika kita lakukan pengecekan oleh jajaran Panwas kami, PPR, ternyata orang itu tidak ditemukan. Itu kira-kira itu. Ya. Kemudian juga masih ada misalnya pemilih yang
mestinya memenuhi syarat tetapi belum masuk di dalam DPS. Ya. Ya, saya kira masih ada waktu sebelum DPT ini ditetapkan. Ya, awal Oktober. Ya, tentu jajaran kami Panwas akan memberikan beberapa rekomendasi hasil pengawasan yang telah kami lakukan. Mas Aban, selain soal tadi pemilih fiktif Ya. yang tidak ditemukan, kemudian yang sudah memenuhi syarat belum dimasukkan, ada soal lain misalnya yang belum memenuhi syarat. tapi Misalnya dimasukkan, orang yang meninggal atau TNI masih Polri. masuk, Yep. ya, masih masuk juga ada. Ya, ada juga perubahan dari yang memang awalnya tidak masuk ke anggota kepolisian, Ya. tetapi sekarang masuk kepolisian itu masih terdaftar di dalam DPS. Kira gitu. Ada hal-hal lain yang ditemukan, Pak Aban? Selain hal-hal yang tadi? Kira-kira sementara itu yang data yang kami miliki hasil pengawasan di 21 kabupaten kota. Tapi kira-kira bagaimana kondisi data pemilih di Jawa Tengah? Cukup optimistis dalam menyongsong pilkada serentak nanti, Pak Aban? Ya, kami selalu berkoordinasi dengan jajaran penyelenggara KPU di tingkat kabupaten kota sampai tingkat bawah. Artinya apa? Ketika kami menemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, kami segera rekomendasi jajaran paling bawah. Jadi misalnya PPL merekomendasi kepada PPS, ya, untuk segera rekomendasi kami tindak lanjuti. Kami yakin ketika jajaran KPU bawah itu bisa mendaklanjuti rekomendasi kami, tentu hasil nanti proses DPS menjadi DPT mudah-mudahan itu akan valid. Sejauh ini banyak tidak komplain atau masukan atau apapun dari peserta pemilu, Pak Aban? Mengenai DPS? Sampai saat ini memang komplain dari peserta pemilu belum kita lihat secara maksimal, ya. Masih lebih pada hasil pengawasan kita. Oke. Tentu kami berharap partisipasi publik juga tim pasangan calon untuk aktif, ya, terhadap proses pemuktahiran data pemilih ini nanti akan menjadi DPT untuk aktif menyampaikan seandainya ada temuan-temuan terkait dengan proses pemuktahiran data pemilih ini. Oke, iya. Terima kasih Pak Aban ya. Aban Misbah, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita lanjutkan percakapan kita. Belum dilanjutkan sebenarnya, baru dimulai. Kepada Bung Ferry dulu ya. Ini kalau kita bicara tentang daftar pemilih sementara kan sudah dimulai sampai tanggal 30 September nanti. Ya. Perbaikan masukan dan lain sebagainya. Prosesnya sampai dengan tanggal 30 September nanti tanggal 1-2 itu penetapan. Tanggal 1-2 akan DPT, daftar pemilih tetap. Nah, kalau boleh tahu mungkin di-share dengan pemirsa sekalian, ini dasarnya apa? Pembuatan daftar pemilih sementara ini. Iya, mekanisme yang dijalankan oleh kami dari DP4. Jadi DP4 kami terima dari pemerintah. Nah, DP4 itu apa? Daftar penduduk potensial pemilih pada pilkada, seperti itu. Daftar penduduk Daftar potensial penduduk pada untuk pilkada. pada pilkada. Ya, itu kita dapatkan dari pemerintah. Setelah itu nanti kita sinkronisasi. Pemerintah itu Kemendagri. Kemendagri. Oke. Ya. Jadi Kemendagri memang punya otoritas. Oke. Nah, setelah itu kita sinkronisasikan dengan daftar pemilih terakhir. Kenapa? Ya. Hasil Pilpres kemarin. Ya. Kita turunkan ke lapangan untuk Ya. dicoklit. Proses Agak coklit telat berjalan selama 36 hari. Ya. Setelah itu nanti jadi DPS, daftar pemilih sementara. Oke. Jadi itu mekanisme yang kita jalankan. DPS kita launching, kita umumkan, kita mintai Diumumkan tanggapan pada tanggal. pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 kemarin. Oke. 19 September Gimana, kemarin. Oke. Nanti setelah itu tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 adalah proses perbaikan DPS. Perbaikan. Dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 itu Ya. proses rekap secara Oke. berjenjang dari Ya. mulai PPS, PPK dan nanti Ya. tanggal Tanggal 1-2 adalah pengumuman. penetapan di Penetapan DPT. kabupaten. Di kabupaten Ya, kota yang bersangkutan. Nah, dari semua data ini kan banyak sekali persoalan di DP4. Ya. Kalau kita lihat pemilu-pemilu yang lalu, hal yang sama terjadi kembali nggak?
Untuk DP4 sekarang memang relatif lebih baik ya. Jadi pemerintah sudah menerapkan proses IKTP yang ada. Tinggal mungkin ada beberapa yang memang perlu disinkronisasi karena ada juga penduduk-penduduk yang memang belum punya IKTP. Itu yang memang jadi problem di lapangan. Tapi proses itu kan kita sinkronisasi dan kita juga cek langsung ke lapangan. Jadi ini yang kita terus upayakan supaya menjadi daftar pemilih yang mutakhir. Kalau kita bandingkan misalnya Bung Ferry antara DP4 dari pemerintah dengan daftar pemilu terakhir Pilpres, itu perbedaannya kira-kira jauh tidak? Daftar DP4 yang ada ini memuat pemilih pemula. Jadi kita sudah bisa prediksi pada tanggal 9 Desember itu pemilih pemulanya ada berapa. Kemarin di DP4 ada 1,5 juta pemilih pemula, itu sudah tercover. Nah di daftar pemilu terakhir itu kan belum tercover. Nah ini yang memang juga perlu termasuk adalah data-data yang memang itu ada ataupun sudah tidak ada. Misalnya yang sudah meninggal ataupun yang dia pindah domisili atau pindah status itu juga perlu. Artinya bagaimanapun pasti akan selalu ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Nah, pasti ada perbedaan karena ada kebaruan dan juga ada update begitu ya. Nah, kepada Mas Agus ini yang biasanya mungkin korban dari DPS juga DPT ya. Karena bisa jadi tidak terpilih itu juga karena permainan DPS dan DPT mungkin ya. Kira-kira apa masukan Mas Agus dalam proses pilkada ini? Apa cukup optimis tidak bahwa DPT ini akan jauh lebih baik? DPT kita bicara nanti DPS. DPT-nya ya. Ya DPS dulu, DPS dan DPT nantinya. Ya pertama dari DP4 dulu. DP4 itu sekarang peluang untuk menyimpang kecil. Ya. Karena incumbent harus mengundurkan diri atau nonaktif. Itu mengurangi potensi kecurangan. Jadi karena dia tidak bisa menekan kepada dinas kependudukan catatan sipil. Kan tidak harus mengundurkan diri sekarang. Sekarang nonaktif tapi Pak. Enggak, kan sudah putusan MK kan? Bukan. Sekarang nonaktif karena teman saya nonaktif Pak, yang gubernur. Jadi dia nonaktif dan kemudian ada pejabat. Bukan cuti ya? Bukan cuti, nonaktif istilahnya ya. Cuti di luar tanggungan negara. Sudah cuti di luar tanggungan negara. Karena dia cuti tidak bisa order. Ada penjabat. Jadi kalau Sumatera Barat kasusnya misalnya gubernurnya maju lagi, dia incumbent, kemudian ada penjabat. Dari situ jadi kemudian perlu diklarifikasi, cuti ini sejak kapan? Kan sejak mengajukan diri. Cuti dalam hal ketika dia petahana. Ini petahana kan maksudnya. Iya, petahana. Kalau petahana itu cuti ketika dia kampanye. Iya kan cuti kampanye. Sekarang kan belum kampanye. Kenapa harus cuti? Kalau di aturannya bukannya mengundurkan diri Pak. Enggak, itu sudah dikoreksi oleh MK. Sudah dikoreksi MK yang terakhir. Sorry, saya kurang update urusan itu. Oke. Terus. Tetapi ada penjabat ini kasusnya ya. Jadi di Sumbar sekarang ada penjabat gubernur gitu. Nah, gubernur yang incumbent dia tidak bisa menekan kepala dinas. Ini kan kalau kecurangan kita mengasumsikan bahwa akan mungkin terjadi kecurangan, ada peluang. Peluangnya dimulai dari mengatur DP4. Ini kalau kecurangannya sistematik. DP4 dari mana asalnya? Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau nama lain yang dengan itu. Caranya curang bagaimana? Dia atur, kemudian ada KTP, ada tambahan daftar pemilih yang kemudian dimasukkan. Nah dari situ kemudian bisa diprediksi oleh KPU sebenarnya DPS-nya itu berapa? DPS itu bisa diprediksi dari berapa jumlah KTP yang dikeluarkan oleh di Dukcapil ya. Dukcapil. Nah dari sini kemudian sebenarnya peluang untuk curang itu sudah tertutup. Pertama satu sisi itu sudah ada sistem informasi di Kemendagri sebagai otoritas data penduduk ya. Kemudian yang keduanya ada juga SIDALIH oleh KPU. Ini kemudian di cross dan kemudian itu sistem informasi data pemilih. Kan tidak semua orang tahu ya. Sistem informasi data pemilih. Kita coba ngoprek-ngoprek punyanya KPU ternyata lumayan kuat gitu. Lumayan kuat. Karena kita mau coba lagi bisa nggak gitu. Ini maksudnya ngoprek-ngoprek itu dihack begitu? Kita mencoba untuk masuk gitu. Oh, masuk. Ya? Ternyata tapi kemudian cukup bagus ya. Saya tanya beliau ada firewall-nya berlapis gitu. Artinya ini cukup bagus. Nah, dari update-nya ini kita punya harapan cukup bagus. Jadi kalaupun misalnya ada gap itu wajar saja. Jadi biasanya kasusnya orang yang sudah meninggal tetapi tidak melaporkan. Ya biasanya kalau yang melaporkan itu yang ada urusannya dengan pensiun. Penduduk urusannya dengan pensiun dia melaporkan bahwa surat kematian. Dan itu kemudian dicatat oleh kelurahan ya. Nah tetapi kalau yang tidak PNS, non PNS atau yang pekerjanya di situ BUMN, BUMD, dia tidak melapor dan biasanya ini tidak diupdate. Karena tidak diupdate, tidak ada laporan, maka kemudian mempengaruhi dan jumlahnya itu cukup kecil sebenarnya, tidak cukup besar. Jadi kalau yang kayak gini kemudian dimasuki data baru tidak mungkin. Jadi sistemnya. Intinya adalah kalau kita bicara basis data pemilih, kita cukup optimistis untuk
pilkada serentak ini ya. Cukup. Mungkin jauh lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Mungkin. Secara spesifik pemilu 2009. 2009 ya. Itu datanya agak memang belum matang kita. Ya. Kemendagri belum jadi ya, undang-undang administrasi kependudukan. Oke, sebelum itu karena kita harus komersial break dulu ya. Iya. Karena tugas saya ternyata juga suruh meng-cut untuk break. Kita lanjutkan pemirsa sekalian. Seperti ibu ya. Aku sudah bebas, Bu. Aku? Ya, bebas. Pastikan Anda juga bebas penyakit kaki gajah. Minum obat pencegahnya di pos pengobatan filariasis terdekat. Cegah sebelum terlambat. Kunjungi pos pengobatan filariasis terdekat. Ayo kita cegah penyakit kaki gajah. Pastikan hari tua Anda tetap sejahtera. Pastikan Anda terlindungi ketika mengalami kecelakaan kerja. Pastikan cita-cita keluarga tetap terwujud meskipun musibah datang. Pastikan Anda selalu bahagia di masa pensiun Anda. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita dalam realitas politik mengenai keabsahan data pemilih. Nah, saya ingin ke Prof. Indria Samigo ya, Prof ya. Ya. Kalau pengamat ini kan selalu pesimistis biasanya. Ya. Nah, beliau sudah mengatakan bahwa data DPS ya untuk menyusun DPS ini cukup solid. Dari pemerintah juga tidak terlalu bermasalah. Praktisi juga mengatakan demikian. Nah, bagaimana pengamat? Iya. Jadi kalau pengamat dibilang pesimistis, rasanya mungkin kritis lebih pas. Kritis ya. Oke, Anda menjadi bagian dari itu di tempat lain. Pesimis yang terjaga. Ya. Jadi ada alasan untuk pesimis. Bahwa jujur secara pribadi saya kira tidak ada pesimisme yang berlebihan tentang daftar pemilih sementara proses menjadi tetap dibandingkan tadi 2009. Karena apa? Teknologi sudah memungkinkan untuk itu. Kementerian Kenapa selalu dibandingkan 2009 ya? Karena 2009 dianggap yang paling jelek ya. Iya, jadi 2014 lumayan ya. Iya. Oke. Karena kemajuan tadi, teknologinya makin baik dan juga peran partisipasi publik dalam mengawal itu. Ya, jadi kita ingat misalnya penghitungan calon presiden Pak kemarin itu kalau tidak ada kawal itu ya? Tidak ada kawal pemilu.org mungkin ya itu mengalahkan PKS kacau karena ada dua versi kan. Satu mendukung A, satu mendukung B gitu. Untung ada itu. Nah, artinya dari sisi teknologi itu. Kemudian dari kementerian, walaupun tidak 100% ya, programnya Pak Gamawan Fauzi itu berhasil. KTP ya? KTP. Kalau itu berhasil, itu lebih mudah lagi. Tetapi karena saya yakin banyak orang yang belum mendapatkan itu, walaupun persentasenya sedikit. Tapi menurut saya dari sisi prosedural dan sisi teknologi ini sudah makin baik. Jadi ada banyak alasan untuk kita optimis dalam hal data pemilih. Jadi nanti menuju DPT itu saya kira itu sudah lewat lapis-lapis koreksi gitu. Ya walaupun demikian kan kita juga harus hati-hati juga dengan potensi kecurangan yang ada. Terutama tadi yang misalnya karena begitu dulu juga KPU zaman dulu juga bilang optimis juga. Iya, cuman ternyata tadi setelah PKS kalah PKS protes. Yang protes PKS. Yang protes PKS ya. Iya, kita sebenarnya ada data pemilih ya untuk pemirsa, mungkin bisa kita lihat jumlah dan lain sebagainya bisa ditayangkan. Data mengenai rekapitulasi data pemilih sementara Pilkada 2015. Online. Ya, di situ ada
jumlah pemilih ya 98.315.987. Cukup banyak ya yang akan berpartisipasi dalam pilkada. Tapi ini pemirsa biar tahu ini pilkada ini beda-beda. Ada yang bupati, ada yang wali kota, ada yang gubernur. Jadi bukan berarti mereka memilih gubernur, bupati, wali kota langsung begitu ya. Tetapi tergantung apakah mereka ikut atau tidak. Mungkin mereka bisa pilih gubernur, bisa pilih bupati atau wali kota ya. Kemudian jumlah pemilih pemula yang seperti dikatakan Bung Ferry tadi 1.820.143. Kemudian jumlah TPS 236.925 ya. Ini data seperti ini kira-kira kalau kita lihat data pemilih yang 98 juta, kira-kira kalau menuju DPT nanti berapa prediksinya, Bung Ferry? Iya, saya pikir tidak akan jauh dari itu. Tidak akan jauh, tidak ya? akan jauh dari itu. Jadi 98 sekarang sudah bergerak di 98,4 juta. Oke. Jadi potensi datanya tetap akan seperti itu. Karena kan sekarang gini, ada perbaikan DPS. Bisa jadi dari perbaikan itu tadi kalau misalnya di Tenggarai dari teman-teman Bawaslu Jawa Tengah misalnya ada yang meninggal masih tetap ada, ini kan juga potensi untuk kita coretkan seperti itu. Atau ada misalnya yang notabene yang dia belum terdaftar tapi harus didaftarkan. Jadi ada berkurang dan naiknya juga tidak akan terlalu signifikan. Kalau kita bicara tentang kesulitan memperbaiki data ini apa kira-kira? Sebenarnya proses yang kita lakukan ini ketika kita coklit langsung ke lapangan ini agak repot, apalagi di wilayah perkotaan. Karena orangnya nggak jelas alamatnya. Ya, gitu. bukan saja alamat ini jelas, tapi memang tidak bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Ini yang memang juga menjadi kendala bagi teman-teman di lapangan dalam hal aktivitas mutabik mengenai tadi. Partisipasi untuk melihat. Nah, tapi saya juga mau ngetes ini. Partisipasi untuk Mas Agus sudah lihat belum? Kita ada DPS online. Ada ya? Jadi kita langsung di website KPU, data KPU Go.id itu bisa cek. Kita tinggal masukkan NIK kita, langsung atau kita pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahannya kita akan cek langsung kita akan dalam konteks pemilu 2014 kemarin kita bisa cek ya. Ya, dan sekarang pun bisa dicek. Oh, bisa dicek. Makanya kenapa Sidali menjadi satu-satunya aktivitas yang ada. Saya tanya Mas Agus sudah cek? Sudah, terdaftar di Sleman. Prof Indria belum cek ya? Saya belum cek ya. Sama dengan saya. Ada pilkada nggak tapi beliau? Ini cek ada. Oke. Ada. Depok. Ini untuk pemirsa sekalian ya, jangan lupa nanti cek di Sidali ya, sistem informasi data pemilih di website KPU. Jadi Anda bisa klik provinsinya, lalu kemudian kabupaten kotanya, lalu kecamatannya, desanya, lalu kemudian akan keluar nama Anda. Juga. Kalau nama Anda tidak keluar, maka Anda cepat-cepat ke KPU, ya. Kira-kira begitu. Ya, saya rupanya saya tidak harus memilih karena Bekasi itu tahun depan ada. Ya, kalau Bekasi memang tidak ada. Oke. Jadi Jadi yang tercantum ini hanya di 269 dikurang 3 dikurangi. Kalau Jogja itu Sleman, Gunung Kidul, Bantul. Mas Agus ikut? Sleman. Ikut ya? Ya. Saya sebenarnya nggak ikut juga, jadi tidak ada kewajiban saya juga untuk ngecek ya. Karena kan DKI cuma pemilihan gubernur dan itu nanti 2017. Jadi ini untuk pemirsa sekalian memang tidak semua tercantum namanya karena tidak semua juga akan berpilkada. Angka 98 juta tadi kan hanya daerah yang mengikuti pilkada saja. Ya, kita nanti akan melihat juga apakah data ini kemudian punya potensi untuk kemudian memunculkan masalah-masalah lebih lanjut ya. Kita kan selalu bicara data optimis dan lain sebagainya, tapi di MK juga ribut juga nantinya kan. Oke, tapi kita ingin menyapa dulu Jawa Tengah. Ya, dengan masih sama ya, dengan Pak Aban Misbah. Iya. Pak Aban masih bersama saya ya. Ya. Mungkin silakan ada yang mau diupdate lagi. Ya. Pak Aban silakan. Ya, terkait dengan persoalan DPS ya. Saya kira bahwa nanti masih ada perbaikan dan nanti pasca DPS ditetapkan pun, DPT ditetapkan pun masih ada proses misalnya DPTTB ya. DPKTB. Tambahan satu itu, saya kira ini kan DPTB 1. Oh, DPTB 1, daftar pemilih DPTB 1. Tambahan DPTB 1. Oke. Tambahan 1 ya. Ya. Artinya ini kan masyarakat yang belum terdaftar di DPT masih
dimungkinkan untuk masuk di DPTB1 itu. Tetapi saya kira ini adalah upaya-upaya yang baik bagi untuk mengakomodir ketika nanti di DPT belum masuk. Tetapi akan lebih baik ketika di proses awal-awal ini semua bisa terkontrol dan masuk di tahapan DPS. Tentu harapan kami dari pengawas adalah partisipasi publik untuk aktif ya, memastikan dirinya ada di dalam daftar DPS ini. Dan saya kira teman-teman KPU harapan kami untuk juga responsif terhadap nanti rekomendasi-rekomendasi dari jajaran pengawas kami. Ya Pak Suban, mudah-mudahan prosesnya nanti lancar Pak ya, karena intinya adalah semua ya, harapan kami, mereka yang memiliki hak untuk memilih itu bisa menggunakan hak memilihnya, ya, kira-kira begitu. Nah saya terima kasih Pak Suban sudah Pak Aban ya, Pak Aban Misbah sudah bergabung lagi bersama kami di sini. Saya kembali kepada. Terima kasih sama-sama Bang Refli. Ya, selamat malam. Saya ingin kembali kepada Bung Ferry dulu ya sebelum nanti dikomentari. Ini kan kalau memang tidak tercantum di dalam DPT nantinya, itu akan ada namanya DPTB1. Ya. Kalau tetap juga tidak tercantum di DPTB1, DPTB2. Ya. Kalau tetap tidak tercantum lagi, berarti itu ada kesalahan prosedur. Ada kesalahan prosedur ya, berarti orang itu kurang kerjaan itu ya. Ini menarik yang dikatakan oleh Pak Aban tadi. Pak Aban, ya. Yang pertama adalah soal partisipasi. Ya, ya kita berharap nih proses partisipasi ini ada. Kenapa? Karena seringkali ini pengalaman pada pilkada yang lain. Iya, seringkali ketika kita sudah menetapkan DPT, maka problem itu muncul di DPT. Jadi ketika ditetapkan maka terbukalah semuanya problem-problem. Padahal kan ada ruang menuju DPT itu ada ruang. Nah ini penting sehingga kita berharap bahwa selain juga panitia pengawas yang juga melakukan proses pengawasan dan memberikan rekomendasi, yang terpenting adalah pasangan calon dan tim kampanye serta partai politik. Melihat data konstituennya ada nggak, itu yang terpenting. Yang kedua yang itu terkait kalau ada konstituen, kalau tidak jelas konstituennya bagaimana? Kita berharap seperti itu. Jadi yang kedua tadi rekomendasi, kita berharap tadi ada sinergi. Jadi kalau misalnya memang ada rekomendasi dari Panwas atau Bawas, disampaikan kepada kami secepatnya sehingga kita akan tidak lanjuti data itu. Nah, terkait intinya adalah antara KPU dan Bawaslu tidak lagi saling salah menyalahkan. Ya, seperti itu. Dan yang terpenting adalah kita ada ruang. Tadi betul, ada ruang yang dilakukan setelah DPT ditetapkan, walaupun ekspektasi saya, DPT selesai. Tidak ada lagi nanti yang namanya DPTB1 ataupun DPTB2. Mudah-mudahan begitu. Jadi kalau misalnya itu sudah tercover semua di DPT, saya pikir itu luar biasa. Padahal orang baru pindah nanti kan, baru bikin KTP baru nanti. Ya, kalau ini kan problemnya seperti itu. Ujuk-ujuk misalnya saya DPTB1, DPTB2. Kalau sama sekali tidak ada juga. Kalau sama sekali tidak ada berarti dengan tidak. KTP. Itu di DPTB2. Di DPTB2. Jadi kalau tidak terdaftar di DPTB1, maka dengan pada hari H bisa data. Dengan KTP di TPS yang alamat KTP itu. Sebelum kita lanjutkan ada Indonesia Terkini, silakan kita kembali ke studio dulu. Selamat malam saudara, Indonesia Terkini kembali hadir untuk Anda pukul 20:30 waktu Indonesia Barat bersama saya Harisman. Saudara, Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas terkait penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung. Presiden berharap perumahan bagi masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Rapat terbatas terkait tindak lanjut penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung digelar siang tadi di kantor Presiden dengan membahas pembangunan hunian tetap bagi para korban. Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini di lokasi pengungsian telah terbangun hunian tetap untuk 3 desa, yaitu 122 unit rumah untuk warga desa Bekerah dan 128 unit untuk warga Sukameriah serta 130 unit untuk warga Simacem. Pembangunan hunian tetap tahap 2 akan segera dimulai untuk 4 desa lainnya dengan 1.600 lebih kepala keluarga.
Pembangunan hunian tetap akan melalui 4 tahapan bagi warga yang terkena dampak erupsi Gunung Sinabung, yaitu bagi 10 desa yang berjarak 3 sampai dengan 5 km. Pembangunan hunian tetap ditargetkan selesai pada 15 Desember akhir tahun ini. Presiden meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas, serta meminta kesediaan masyarakat agar terlibat dalam pembangunan. Saudara, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap perampokan yang kerap terjadi di minimarket di kawasan Jakarta, Bekasi, dan Depok. Sedikitnya 8 orang pelaku perampokan minimarket berhasil diamankan. Polda Metro Jaya siang tadi melakukan gelar kasus perampokan minimarket di wilayah Jabodetabek. Perampokan ini melibatkan 8 orang pelaku. Akibat aksi perampokan tersebut, sejumlah minimarket mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Para pelaku ini akan dijerat pasal 365 dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Banyaknya minimarket tersebar di seluruh kawasan Jabodetabek yang buka selama 24 jam dengan minimnya tingkat keamanan saat ini menjadi perhatian khusus pihak kepolisian. Direktur Ditreskrim Polda Metro Jaya Kombes Krisna Mukti mengatakan saat ini sedikitnya terdapat 4.000 minimarket dan 20 hingga 30%-nya beroperasi selama 24 jam. Apabila keamanan tidak dikelola dengan baik, maka hal tersebut dapat membuat keresahan di tengah masyarakat. Namun Krisna Mukti menyayangkan keengganan para pemilik market untuk hadir pada undangan Kapolda yang membahas upaya preventif mengurangi perampokan di minimarket. Kendati demikian, aparat Polda Metro Jaya tetap menjalankan tugas dengan menerjunkan personilnya memantau keamanan minimarket yang berada di wilayah hukumnya. Demikian saudara info Indonesia terkini untuk saat ini. Informasi selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Ya, pemirsa sekalian, masih kita lanjutkan perbincangan kita dalam realitas politik mengenai keabsahan data pemilih. Sebelum kita lanjutkan, Bapak-Bapak semua masih bersama 3 narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Ferry Rizky Hansa dari KPU, kemudian Profesor Indria Samigu dari LIPI, dan Bapak Agus Purnomo dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Tapi sebelumnya kita akan saksikan grafis yang sudah disiapkan tim redaksi mengenai masalah-masalah pada penetapan data pemilih sementara. Silakan. Ya, kalau kita lihat di situ ya, ada data kependudukan ganda di wilayah yang bakal menggelar pilkada langsung. Kemudian ada juga pemilih fiktif dan pemilih ganda, ya. Jadi pemilih ganda itu pemilih yang terdaftar di mana-mana. Kadang-kadang bukan ganda saja atau triple ya. Kemudian pemilih yang tercantum dalam DPS tidak sesuai warga setempat. Bisa juga crossing, karena kita tahu bahwa warga Depok bisa saja kemudian terdaftar di Jakarta, atau sekarang Jakarta terdaftar di daerah-daerah lain yang menggelar pilkada misalnya. Kemudian pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai DPS. Nah, ini sistem kependudukan kita yang kadang-kadang tidak updated. Meninggalnya sudah 2-3 tahun yang lalu tapi masih ada orangnya tercatat seperti itu. Tadi mungkin bisa dikomentari dulu Prof Indria mengenai soal ini, dan tadi juga mungkin bisa dikomentari pernyataan dari Bung Ferry mengenai DPT, DPTB1 dan lain sebagainya. Intinya adalah menjamin semua yang berhak memilih itu bisa memilih. Ya. Saya yakin begini, untuk zero accident betul, itu tidak mungkin. Pasti tidak mungkin lah, tidak mungkin tanpa DPTB tadi. Pasti ada komplain-komplain, dan memang secara empiris juga ada masalah. Walaupun KPU-nya malaikat sekalipun. Karena KPU kan tidak melakukan verifikasi data itu sendiri, dia hanya memperoleh dari pihak lain, instansi lain, Kemdagri ya misalnya, dalam kaitan dengan ini adalah Dinas Pendudukan. Nah, pertanyaannya apakah Dinas Pendudukan melakukan verifikasi ke door to door, rumah ke rumah gitu. Misalnya dalam satu rumah itu ada yang mantan
mantan TNI, kemarin masih TNI aktif, sekarang mantan. Yeah. Nah, kalau mantan kan sudah boleh memilih. Yeah. Atau sebaliknya tadi yang meninggal dunia, karena selama ini juga ada orang meninggal dunia yang tidak dilaporkan karena dengan harapan pensiunnya jalan terus misalnya kan. Yeah. Jadi hanya banyak faktor itu. Kemudian perubahan tadi, untung daftar pemilih pemula misalnya. Ya, kemarin belum boleh milih, sekarang boleh milih. Nah, ini bisa valid apabila diadakan satu verifikasi secara langsung ke lapangan, door to door, seperti sensus itu. Tapi ini kan tidak dilakukan. Selama ini pemilu tidak melakukan itu, hanya PPS yang melakukan itu. Coklat itu tidak door to door ya? Coklat itu door to door. Door to door. Mekanismenya itu dilakukan oleh PPDP. Jadi petugas pemutahiran daftar pemilih yang itu ada ketika pilkada atau ketika pemilu berlangsung. Oke. Ada. Jadi untuk ini intinya adalah hanya menjelang pemilu saja. Mekanisme ini kan harus dibangun ketika kita ingin apa nih, sistem pendaftaran pemilihnya apa berkelanjutan ataukah memang pada waktu pemilu saja. Nah, ini yang memang juga harus kita review. Dan itu belum selesai ya sampai sekarang perdebatan itu. Oke. Iya, jadi sekarang secara teknologi dan legal tentu saja ada kemajuan yang membuat kita harus optimis dari sisi prosedural. Ya, tetapi masalah pemilu kada ini kan bukan hanya persoalan prosedur. Tapi yang diharapkan publik adalah kualitas dari orang yang dipilih lewat itu. Tapi ini mungkin topik yang lain lebih kualitatif. Walaupun kualitas kadang-kadang tidak ditentukan juga oleh pemilih. Iya, kualitatif sifatnya. Tetapi kembali lagi pada pertanyaan Anda, saya kira teman-teman KPU ya dari tahun ke tahun mengalami pressure ekspektasi publik yang semakin ini, dan publik juga melakukan peran sertanya. Ini sudah biasa, Prof. Iya, ini sudah biasa. Nah, saya tanya juga jadi KPU. Sebelumnya kan KPU daerah juga ada KPU Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi udah 15 tahun. Iya, jadi separuh hidupnya untuk KPU. Jadi jam kerjanya juga beda dengan pegawai biasa gitu kan. Nah, dia nongkrongin terus itu. Nah, jadi dari sisi itu sudah kita yakin lebih baik lah dibandingkan sebelumnya. Tetapi kemudian partisipasi masyarakat yang diharapkan itu. Ya seperti tadi Anda tanyakan soal apakah orang-orang itu sudah mengecek ke ini. Asal diberitahu juga, karena tidak semua orang aware dan tidak semua orang yang punya kemampuan untuk melakukan akses itu. Iya. Kira-kira begitu juga ada persoalan itu penting di sana. itu. Sosialisasi pentingnya itu, walaupun satu suara kan one person one vote, one value. Jadi harus dihargai gitu. Benar Prof ya. One person one vote one value, bukan one man one vote ya. Ya, one person one vote. Nah, tapi kita ingat Mas Agus ya. Kemarin 2014 pada pemilihan presiden justru itikat KPU untuk melindungi hak pemilih ini dengan menggunakan putusan MK salah satunya adalah yang juga saya ajukan sebenarnya nah, itu justru bisa memilih dengan KTP itu justru dipersoalkan dan kemudian bahkan menjadi persoalan yang luar biasa ketika kemudian ada komplain ke Mahkamah Konstitusi. Nah, hal yang sama mungkin saja terjadi juga setelah ada DPT, nanti DPT B1, DPT B2 dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini agar ada gentleman agreement di antara peserta ini begitu? Mungkin ini bagian dari dynamic ya. Jadi satu sisi itu kalau Dukcapil di daerah dia memetak Dukcapil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mohon maaf soalnya pemirsa kita tidak semua tahu kan? Jadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu yang dia mencatat seluruh dinamika penduduk dari seluruh lahir, mati dan sebagainya, termasuk pensiun itu kan dia di data itu. Nah, kemudian yang keduanya termasuk dinamika adalah in and out, terutama perkotaan Jadi kalau Jakarta itu dalam beberapa kasus kenapa dipermasalahkan karena ada kemungkinan mobilisasi. Karena orang punya KTP Depok itu kasusnya sama juga. Ada mobilisasi dari Jakarta bagian selatan ke Depok misalnya begitu. Bukannya di Depok PKS yang menang? Iya yang menang, makanya digugat. Artinya siapapun yang menang dia itu potensial untuk dipermasalahkan, terutama di nanti DPTB. Karena DPTB itu di situ adalah untuk mengantisipasi dinamika penduduk tadi.
Jadi kalau di kota itu namanya mobilisasi penduduk, mobilitas, kerjanya di Jakarta tapi tinggal di Depok gitu. Nah, kalau yang lainnya adalah kasus di perbatasan. Jadi perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Tengah itu potensinya sama juga, mobilisasi pemilih. Jadi mobilisasi ini perbatasan, lalu kemudian kota yang berhimpitan seperti Jakarta dan Depok Jakarta, ini Depok, Bekasi, kemudian Tangerang Selatan itu potensial kayak gitu. Coba kita tanyakan lagi dengan Bawaslu Jawa Tengah. Pak lupa terus saya namanya, Pak Aban. Ya? Pak Aban masih bersama kami sini? Ya. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa mengenai potensi mobilisasi, karena saya tahu kan di sana kota, mungkin ada beberapa kota yang berdekatan, ada yang mengadakan pilkada, ada yang tidak, dan yang mengadakan pilkada potensial memobilisasi yang tidak. Betul. Seperti apa? Ada ketemu besar ini? Kalau bicara soal potensi, saya kira itu bisa terjadi. Tetapi saya kira bahwa pengawasan di dalam proses penyusunan daftar pemilih itu ketika baik, saya kira itu bisa diantisipasi. Ya, saya kira bahwa yang punya peranan penting di dalam proses penyusunan daftar pemilih ini adalah pada penyelenggara level bawah. Yaitu tadi yang dikatakan Mas dari KPU, Mas Ferry, ya, bahwa PPDP itu punya peran besar. Bahwa saya kira di Undang-Undang 8 ini jelas bahwa PPDP dapat dari RT dan RW. Pemutahiran data pemilih. Ya, oke. Ya, Undang-Undang 8 jelas menyebutkan sebisa mungkin harus dari RT RW. Ini artinya bahwa petugas PPDP ini harus yang mengetahui basis wilayah dan mengetahui penduduk di wilayahnya. Ya, ketika kita bandingkan dengan pileg kemarin, kemarin tidak ada syarat bahwa harus dari RT RW, tetapi di Undang-Undang 8 ini harus RT RW, maka outputnya lebih bagus. Ini saya lihat di Jawa Tengah. Ya. Karena apa? Bahwa di dalam ketentuan PKPU juga, ketika di dalam TPS itu jumlahnya 800 pemilih, maka ditunjuk atau ada 2 petugas pemutaran data pemilih. Kalau yang jumlahnya DPT itu cuma 400, hanya 1. Ya. Lah, biasanya akan terjadi masalah ketika PPDP ini tidak mau terjun coklit door to door. Tapi maka kami tekankan kepada jajaran pengawas kami, ya, PPDP harus didorong aktif di dalam proses coklit tadi untuk mau turun door to door ke rumah masing-masing penduduk. Pak Bung Ferry, ini PPDP masih bekerja sekarang? Sudah selesai ya? Karena sudah selesai ya? Sudah selesai. Oke, artinya kita mengandalkan ini data yang diperbaiki setelah PPDP bekerja begitu. Ya. Ada temuan tidak kemarin ketika proses coklatnya? Misalnya pengawasan oleh Bawaslu yang melihat PPDP justru tidak bekerja begitu, tidak sampai ke lapangan, tidak ada beberapa temuan kami, ya. Kami PPDP kurang maksimal. Maka kami rekomendasi kepada PPS untuk bisa mengganti petugas PPDP yang mau bekerja, kira-kira itu. PPDP ini diangkat oleh PPS ya? Oke. Jadi tidak langsung KPU ya? Jadi terlalu jauh ya? RT kalau ya. Jadi, tapi ya silakan terus. Ya Pak Aban? Halo? Ya silakan terus. Ya. Mungkin kami kira ada peran lain yang harus dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon, ya. Harapan kami ketika ada masukan terhadap persoalan penyusunan data pemilih ini, sedini mungkinlah bisa disampaikan kepada jajaran kami.
sehingga kami bisa merekomendasi kepada jajaran KPU. Ya, saya kira terima kasih atas informasi lanjutnya ya. Mungkin kalau ada segmen lain kita tidak tahu apakah masih tersambung nanti. Udah, ini terakhir ya. Oke, terakhir terima kasih Pak Aban atas partisipasi dan informasinya dari Jawa Tengah. Aban Misbah, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kita stop untuk komersial break dulu. Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta membuat situasi makin keruh. Ketika mendahulukan hukum pidana, maka itu tidak akan berhenti. Proses hukum harus jalan. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia tidak cukup dengan slogan dan wacana. Butuh komitmen dan kemurnian nurani. Berani bersih. Hadir setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. TVRI betul sekali. Gajah kenapa bengkak ya? Kamu juga bisa bengkak. Gimana ceritanya? Kalau kita digigit nyamuk yang mengandung cacing filaria, bisa bengkak kayak gini. Jadi nyamuk yang nularin? Ih, serem. Minum obat pencegahannya. Sekali setahun, minimal 5 tahun. Ya, nyembur. Makanya buruan ke puskesmas. Obatnya gratis. Ayo, cegah penyakit kaki gajah. Mikir. Bersama saya Maya Susanti dalam acara Garis Polisi TVRI. Waktu lama bagi tim Satreskrim Polres Malang Kota, Jawa Timur. Heterogenitas masyarakat kita memberi peluang bagi segelintir orang menyimpang dari tatanan dan norma yang ada. Persepsi aneh pun tak jarang kita temui dalam setiap penanganannya. Di sini, polisi menjawab. Garis Polisi, setiap Rabu pukul 8.30 di TVRI. Tadi ngomongin impian. Iya. Saya punya cita-cita, itu saya pengen punya gedung tinggi. Terus saya pengen punya banyak perusahaan. Ditan harus sedikit gila untuk bercita-cita. Mencapai cita-cita itu kita butuh sesuatu yang gitu ya. Jangan pernah berpikir negatif tentang masa depan. Generasi Emas bersama Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar setiap Senin pukul 21. TVRI betul sekali. Ya, pemirsa sekalian, tiba kita pada segmen terakhir ya dari dialog kita, realitas politik yang menyoal keabsahan data pemilih. Nah, pada segmen terakhir ini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak narasumber di sini mengenai potensi-potensi yang bisa ditimbulkan ya oleh DPS dan DPT ini dalam hal kecurangan. Dan barangkali bagaimana mengatasinya ya. Nah, saya ingin praktisi dulu. Praktisi ini kan sudah tahu biasanya. Tahu mencurangi dan biasanya juga tahu juga bagaimana dicurangi. Silakan Mas Agus. Kalau kecurangan dari data pemilih itu sangat sistematik dan itu perlu mikir banyak ya. Yang lebih mudah sebenarnya kecurangan dan sering dipraktekkan itu di rekapitulasi sebenarnya. Rekap hasil. Ya. Makanya konflik nanti kalau di TPS potensi data pemilih tetap ya. Kemudian kita pembuktian di pengadilan itu susah. Ya. Nah, itu kira-kira menyusun gugatannya agak berat itu dan perlu waktu lama, pembuktiannya lama. Tetapi kalau yang paling sering adalah rekapitulasi. Begitu rekapitulasi tinggal berapa jumlah kelurahan, berapa jumlah kecamatan, di mana kecurangan dibuktikan, ada pembanding, itu mudah di dalam melakukan gugatan, mudah juga kita kemudian bertahannya apabila data kita kuat. Tapi sering sekali misalnya salah satu yang sering dipersoalkan ya, entah karena memang mau cari alasan, antara DPT dan kemudian jumlah suara itu tidak sama. Tidak sinkron. Tidak sinkron. DPT-nya 100, lalu kemudian jumlah suara antara sah, tidak sah dan tidak memilih itu tidak 100. Ya. Nah, ini sering sekali dipersoalkan walaupun bedanya kadang-kadang cuma 2 dan 3 misalnya. Ya. Itu biasanya di DPTB. Iya. Jadi pokok masalah selisih itu di DPTB. Ada tambahan itu kemudian digeneralisir menjadi mobilisasi misalnya begitu ya. Atau kalau kemudian ada yang sudah mati, sebenarnya rasio yang meninggal, rasio yang pensiun, kemudian dia punya hak pilih, kemudian rasio yang dia itu pindah ya, atau kalau sekarang tidak bisa pindah memilih ya, karena ini pemilu kepala daerah. Iya. Nah, rasionya tidak cukup besar, makanya kemudian untuk menutupi
kemungkinan kecurangan itu selisihnya ada margin sekarang. Jadi marginnya 0,5% ya, selisihnya itu baru bisa menggugat. Kalau kurang dari itu atau lebih dari itu, maka dia itu tidak bisa menggugat. Saya kira ini juga menurut tapi kan kalau orang mau menggugat kan MK juga terima juga. Iya, hakim itu kan nggak boleh. Menurut undang-undang ya. Iya, mahkamah tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak ya. Walaupun dulu kemudian cuma penghitungan suara saja, ternyata proses pemilu juga bisa dipersoalkan sampai sekarang ya. Artinya potensi itu tetap ada. Ya, yang kalah. Masalahnya begini Mas Agus, kan peserta pilkada atau pemilu ini bagaimana bisa gentleman ya, membuat gentleman agreement agar tidak lagi mempermasalahkan hal-hal seperti ini di hilirnya nanti, atau tidak akan ada jaminan sama sekali? Jogja ada jaminan. Jadi pada satu pilkada kota itu tidak ada gugatan. Iya, saya kira itu satu contoh menarik pilkada kota Jogja ya. Kemudian Sleman juga sama, tapi hampir seluruh Jogja itu ada 5 kabupaten itu tidak ada gugatan. Untuk kemarin? Pilkada periode kemarin. Periode kemarin belum serentak ya. Kalau gubernur kan tidak ada pemilihan ya? Kalau gubernur penetapan. Silakan Prof. Indria. Saya setuju dengan Mas Agus tadi bahwa ada persoalan yang paling rumit adalah dalam hal verifikasi tadi itu. Ini masalahnya bagaimana agar teman-teman KPU itu mencegah, memprotek ya, supaya itu tidak terjadi. Karena prinsipnya kan sekarang tidak ada second round, tidak ada putaran kedua. Jadi the winner takes all, kan. Seperti sistem distrik gitu. Nah, jadi sangat berarti itu. Kalau tadi misalnya dari sisi legal ada ketentuan berapa 0,5 ya, perbedaan itu jumlah tertentu. Iya, jumlah tertentu baru diperhitungkan. Tapi kalau misalnya kurang dari itu, namanya ya orang terutama yang kalah ini kan tidak puas terus. Siap menang tidak siap kalah gitu biasa. Nah, tapi saya dengar MK siap juga untuk menerima berapapun banyaknya sengketa yang itu. Nah, saya bisa bayangkan. Karena secara teoritis MK pasti mampu, karena pemilu kemarin saja 900-an perkara. Sekarang kalau misalnya mengajukan semua ya 269 sekian, kalaupun dikali 2 kan rata-rata 2-3 calon, maka juga masih lebih jadi saya di bawah. Kira apa yang dikatakan Ketua MK itu bisa dianggap sebagai optimis kita semua. Jadi apalagi penyelesaiannya 45 hari kerja sekarang ditambah. Penyelesaian 45 hari kerja itu. Jadi saya kira kita punya optimisme. Tapi persoalan tadi di lapangan itu yang nggak tahu bagaimana KPU bisa ini menjudge ya, atau mencegah agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan suara hak pilih itu. Ya, selama ini saya kira dalam pengalaman beberapa daerah memang terjadi hal-hal semacam itu. Tetapi ya nanti ada institusi saya tahu kesulitan KPU Bung Ferry adalah bagaimana menyiapkan data-data yang banyak itu. Kadang-kadang walaupun formalitas dibutuhkan, apalagi harus 12 rangkap ke MK dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana KPU kemudian bersiap untuk hal-hal seperti itu, menyediakan data yang sebenarnya tidak signifikan dipersoalkan dari sisi angkanya, tapi kewajiban KPU menyediakannya. Seperti apa misalnya? Soal data memang menjadi inherent ya, menjadi melekat bagi kami di KPU. Jadi optimisme kita dalam pengelolaan itu adalah yang pertama, kita sudah ada SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Jadi itu betul-betul data terrecord dan bisa menjadi alat sosialisasi buat masyarakat. Tapi SIDALI itu kan bukan yang resmi. Betul, bukan yang resmi. Tapi yang resmi yang ditetapkan itu. Tapi itu sudah masuk dalam PKPU kita bahwa ketika aktivitas proses coklit dilakukan itu masuknya lewat SIDALI. Dan yang nanti akan diinformasikan kepada publik itulah yang memang sudah terekam dalam SIDALI. Jadi ini mekanisme yang kita lakukan. Artinya antara SIDALI dan yang ditetapkan tidak mungkin berbeda. Tidak mungkin berbeda. Karena kalau dulu kan ada yang beda antara elektronik dengan yang di Jadi manualnya. Kita jangan ada persepsi bahwa sistem informasi ini agak keliru misalnya seperti itu. Tidak, tapi sekarang sudah membantu kami untuk menjadi data yang memang valid tadi. Ini yang kita lakukan. Yang kita coba cermati sekarang adalah potensi data ganda. Itu kita cermati. Jadi ini juga menjadi pencermatan kita semua, jadi tidak hanya KPU. Untuk menginformasikan kepada kami kalau toh memang ada tercover data ganda. Tapi lewat SIDALI ini kita akan koreksi.
berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di aktivitas sana. Nah, itu yang nanti dipersiapkan buat aktivitas pada penghujungnya. Iya, tapi saya ingin justru bertanya soal aktivitas mengkoreksi ini. Sebenarnya yang leadingnya itu di kabupaten kota yang bersangkutan, apakah di KPU? Di kabupaten kota. Di kabupaten karena kota. Proses penetapan DPT itu di kabupaten kota. Oke. Jadi kabupaten kota lah yang memang punya mekanisme untuk dia juga ke bawah juga melakukan kontrol dan juga melakukan proses rekap yang ada dan ke atas laporannya bagaimana mekanisme. Jadi artinya kepada pemirsa sekalian, kalau ada komplain jangan komplain langsung ke KPU gitu ya. Iya, kita komplainlah ke KPU kabupaten kota dalam hal pemilihan bupati wali kota. Mekanisme rekapitulasi secara berjenjang kita sudah sampaikan dalam bentuk CD VDF itu kepada seluruhnya partai, kepada Panwas, kepada paslon kita sampaikan untuk dikoreksi, yuk kita koreksi bareng. Nah kalau misalnya memang ada temuan dari masyarakat, dari partai atau Panwas atau dari disampaikan sudah, tapi belum tentu juga dilihat ya. Kita berharap itu kita berharap bagian kita. Iya, tapi dari semua itu bapak-bapak sekalian ya narasumber, kira-kira ada nggak sebuah metode di mana kemudian kita memiliki sebuah pemilu kada yang jauh lebih berkualitas dari sisi integritasnya, terutama integritas mengenai daftar pemilih ini yang kita tahu 2009 sangat bermasalah ya, kemenangan Partai Demokrat waktu itu sangat digugat begitu. Ada nggak key point-nya kira-kira? Mungkin Prof. Indri ya? Iya, saya kira tadi pada tataran legal dan teknik, teknologi sudah ada upaya yang sangat signifikan untuk memperbaiki itu. Persoalannya bagaimana di lapangan? Di lapangan itu semuanya tergantung pada bukti kan. Jadi kalau misalnya soal tadi KPU, saya kira sudah oke, pusat. Tapi bagaimana KPU di daerah? Independensi institusi dalam penyelenggaraan itu, karena ada apalagi petahana maju gitu kan, petahana punya potensi sumber daya yang jauh lebih kuat dibandingkan yang lain-lain. Ya, Prof. Indra ingin mengatakan bahwa semua persiapan yang baik itu tidak ada gunanya kalau kemudian KPU atau penyelenggaranya berpihak ya, gitu. Waktu kita nggak banyak lagi, ternyata kita sudah sampai pada closing statement. Mungkin bisa dimulai pada Mas Agus. 1 menit closing statement perbincangan kita mengenai daftar pemilih ini. Ya, jadi saya kira satu hal yang penting dari data pemilih adalah kredibilitas data. Ya. Pertama itu, nah kredibilitas itu akan teruji apabila kemudian ada demokratisasi akses. Ya. Kalau orang semuanya bisa ngecek, bisa membuktikan bahwa dia terdaftar, kemudian dia tidak menggunakan pilihnya, saya kira itu itu urusan dia. Tetapi yang penting KPU memfasilitasi. Dan saya kira sekarang demokratisasi akses sudah berjalan. Saya kira itu kemajuan. Itu key point ya, demokratisasi data dan aksesnya juga. Silakan Bung Ferry. Ya, saya pikir pertama kita harus kawal bersama-sama proses daftar pemilih ini. Jangan tidak dikawal, ini harus dikawal bersama-sama. Dan KPU tidak anti kritik. Dan kita tidak anti kritik, kita akan open terkait dengan soal data yang ada. Dan kita ingin jadikan data ini yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Itu yang kita lakukan. Akurat, komprehensif dan accessible ya kan, demokratis. Silakan. Peran partisipasi publik, terutama media massa, sekarang ada medsos itu sangat signifikan di dalam mengawal ini semua proses, mulai dari soal daftar pemilih sementara sampai pemilih tetap, sehingga semua happy dengan apa yang disebut sebagai pemilih di satu daerah gitu. Ya, pemirsa sekalian, tidak terasa ya 1 jam perbincangan kita mengenai keabsahan data pemilih. Nanti akan ada perbincangan selanjutnya mengenai pilkada. Tetapi daftar pemilih baik tetap maupun sementara adalah salah satu faktor untuk kemudian kita memiliki pemilu yang jujur dan adil, demokratis sesuai dengan pesan konstitusi kita. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan perhelatan 9 Desember nanti kita mendapatkan pemilu yang jauh lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Saya Refli Harun, selamat malam.